Halo sahabat, para pecinta elektromotor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Pagi ini termasuk tayangan video saya yang ketiga, yang mana saya ingin berbagi pengalaman mengenai elektromotor. Kalau tayangan saya ini bermanfaat, silakan dipakai. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya nggak apa-apa. Tapi harapan saya dengan tayangan ini ada satu orang ilmunya bisa tambah minimal itu. Gini sahabat, dulu saya itu pernah waktu muda, dan saya sekarang sudah purna. Dulu saya waktu masih muda itu saya pernah buka servis kulkas AC, termasuk mesin cuci dan lain-lain. Tapi saya nggak bisa mengembangkan ilmu saya itu karena profesi saya nggak di situ. Namun sahabat, pengalaman saya ini saya itu kepingin berbagi. Ya siapa tahu ada orang yang melihat tayangan saya ini akhirnya termotivasi, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, tapi yang bisa mengembangkan lebih baik daripada saya karena sudah profesinya. Tapi kalau saya, background saya nggak ke situ, tapi saya sedikit punya pengalaman. Jadi begini sahabat, untuk memahami elektromotor ya, elektromotor itu perpaduan daripada elektro dan motor. Nah, itu. Jadi kalau motornya itu mekaniknya atau mesinnya, tapi kalau elektronya itu kelistrikannya. Jadi kalau kita membahas masalah elektromotor, yang harus kita pahami, yang pertama itu sahabat, kita pasti mengenal magnet. Nah, itu. Magnet itu ya, yang kita ketahui itu punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kita ingat dulu waktu sekolah ya, kalau kutub utara itu kalau kita dekatkan sama-sama kutub utara atau senama atau sejenis ya kutubnya itu akan tolak menolak, dia akan bergerak terlempar. Tapi kalau tidak senama utara dan selatan, dia akan tarik menarik, tak nempel gini. Nah, itu teori magnet. Lah yang terjadi di elektromotor itu sebenarnya jumlah ya, lilitan yang jumlahnya itu memenuhi syarat tertentu kalau dihubungkan dengan aliran listrik. Dari jumlah yang memenuhi syarat itu, dia lilitan itu akan menimbulkan medan magnet di area itu, sehingga kalau kita coba lilitan itu dengan jumlah yang tertentu itu, begitu kita dekatkan alat
yang yang mengandung besi, contohnya tespen aja ya, itu dia akan ketarik dan nempel tak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu ada magnet. Jadi perubahan yang dihasilkan dari magnet itu perubahan daripada lilitan yang dialiri listrik dengan jumlah yang tertentu tadi. Nah, kita nanti akan bahas belakang nanti. Itu teori dasarnya seperti itu. Lah, sekarang kenapa kayak dinamo atau mungkin kipas angin ya, itu kok bisa berputar? Jadi gini sahabat, perputaran kayak dinamo atau kipas angin itu ya, tadi ada medan magnet yang dibuat dari lilitan itu tadi, yang ditimbulkan dari lilitan tadi itu, dan rotor. Nah, itu juga dia bisa tergerak, rotor yang apa di tengah itu. Kalau pada porosnya itu dia akan berputar. Nah, berputarnya itu karena gini, jadi kalau di dalam elektromotor itu atau di dalam lilitan itu ya, itu kita mengenal rangkaian itu utara selatan, jadi bentuknya memutar gini, yang seperti apa, keren yang ada di dalam kipas angin itu. Jadi begitu rotor ini senama, dia akan bergerak. Nah, di sebelahnya ini, karena ini utara ini selatan, yang sini lempar, yang ini narik, jadi akhirnya timbullah perputaran. Itulah yang dinamakan elektromotor. Jadi ada rangkaian magnet yang ditimbulkan oleh lilitan tadi, di tengahnya ada rotor yang juga bisa berputar karena itu tadi, yang satunya menarik, satunya melempar. Jadi karena ini posisinya di tengah-tengah, akhirnya dia muter. Nah, itu sebenarnya dasar daripada elektromotor. Gini sahabat, terkadang orang itu ya dalam bekerja ya, saya itu pernah, ini sebagai contoh ya, dulu waktu masih muda itu di sebelah saya itu ada tukang servis, dan di situ pekerjanya ada 10 orang. Begitu selesai, bosnya pulang, yang punya itu, saya mencoba mendekat, bermain, maksudnya bermain ya. Saya tanya, "Mas, sampean kerja berapa tahun, Mas?" 10 tahun, Pak. Sampean di sini bagian apa? Saya bagian gulung. Sampean gulung itu kerjanya lainnya sampai gimana? Ya cuma gulung tok. Yang satunya saya tanya lagi, "Oh, saya bagian ngemal, Pak, ini." Nah, satunya gulung, satunya ngemal. Terus saya tanya lagi, "Sampean bagian apa, Mas?" "Saya bagian angkat-angkat." Nah, di situ terkadang kenapa dia 10 tahun itu nggak berkembang ilmunya, karena saya melihat kalau dari ketiga pekerja ini dia mengetahui ilmunya, dia nggak akan kerja ikut orang, dia akan buka sendiri. Nah, ilmu ini yang mahal sahabat. Saya pernah dulu itu belum paham itu marah, saya punya TV rusak, saya panggil orang, ternyata
begitu diperbaiki nggak berhasil. Di sini bedanya. Kalau seorang dokter ya, kita sakit, kita disuntik, kita jelas bayar dan dokter dapat duit. Tapi kalau tukang beda, sahabat. Tukang itu begitu dia dipanggil, dia memperbaiki itu nggak berhasil, nggak bayaran istilahnya gitu. Kalau seandainya dia dapat uang pun itu karena kasihan, karena sudah jauh-jauh mungkin datang dipanggil ya. Jadi itu bedanya. Makanya saya itu sempat mama gini, Dok, kok harus buka aja kok harus bayar sekian. Ya kalau kita nggak bisa ngerjakan sendiri masalahnya. Dan itu ilmunya mahal. Makanya saya ini kepingin kalau seandainya ilmu saya ini bisa apa dipakai sama orang yang membutuhkan ilmu saya ini, ya mudah-mudahan dia akan bisa mengembangkan dan bisa sukses dari pekerjaan itu. Karena saya juga pernah kepinta turunkan ke anak itu, anak nggak mau, terus terang aja gitu. Ya dari sini sahabat ya, saya pernah orang yang saya ajari itu, karena dia itu lama sudah kerjanya itu, dia hanya cuma gitu gitu aja. Begitu saya ngajari dia bisa, sekarang dia sukses, saya ikut senang walaupun saya nggak pernah ketemu sama orang itu. Memang dulu pernah dia ngomong ya ke orang, tapi ada orang yang menyampaikan ke saya, oh sekarang sudah sukses ya. Nah, saya bangga sahabat, karena apa, ilmu saya ini bisa membuat orang sejahtera itu. Jadi nanti kedepannya saya akan mencoba ya, kita akan sharing-sharing seperti ini, yaitu tadi nanti kalau ada yang menganggap ini bermanfaat silakan dipakai. Nah, sebenarnya saya mau menjelaskan masalah elektromotor itu dengan alat peraga ya, karena saya sendiri itu ya lama nggak tak kembangkan ilmu itu. Akhirnya alat-alat saya ini sudah tak berikan orang-orang yang waktu itu dia profesinya sebagai tukang dan dia nggak punya alat, saya berikan biar dia itu semakin berkembang. Jadi saya akan nantinya itu sahabat kepingin ya ini kita dengan kalau sudah terkumpul, saya bisa mengumpulkan alat-alat peraga itu ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya ngelilit dinamo itu. Karena harus kita punya untuk meragakan gimana ukurannya untuk ngemal kawatnya itu. Terus bagaimana kita memasukkannya ke ini. Jadi yang kita gulung banyak itu kita masukkan. Bagaimana kita memasang mikanya. Nah, ini saya belum punya. Jadi ini saya sambil berjalan ya, saya kepingin teorinya ini tak keluarkan dulu, dalam artian biar nanti dulu saya pernah melihat inilah, sekarang sambil praktek sambil ini. Nah, sekarang yang ringan dulu, kita belajar masalah membersihkan dulu. Jadi kayak kipas ini kipas ini
sebenarnya saya tunggu kalau rusak, biar saya ini bisa mempraktekkan gimana kalau ini rusak, terus saya buat ini bisa fungsi kembali. Tapi saya tunggu belum rusak. Nah, makanya saya hanya teorinya aja. Jadi sahabat, kalau kipas itu biasanya kalau awal-awal beli itu lancar, tapi lama-lama itu kendalanya atau permasalahannya itu di faktor putaran. Pertama pelan, lama-lama terjadi kemacetan. Kalau sudah terjadi kemacetan, kalau kita lengah atau dalam artian kita nggak memperhatikan kipas itu, lama-lama panas, dan panas itu baunya sangit, akhirnya bisa konslet atau hubungan singkat atau kebakar, dan akhirnya putus dan nggak bisa digunakan lagi. Lah, kipas ini juga butuh perawatan seperti kita butuh makan pun. Jadi perawatannya itu sering-sering dibersihkan, sahabat ya. Dibuka, mungkin ada debunya. Kalau kita sudah rutinitas 1 minggu sekali bersihkan itu, lama-lama kok terjadi kemacetan. Nah, kemacetan itu berarti sudah kotornya itu sudah masuk di dalam as rotornya itu. Nah, di situ ada mungkin bekasnya, mungkin stempet atau apa yang sudah meleleh dan jadi pekat. Nah, itu akhirnya macet. Nah, solusinya jadi di bagian rotor itu kita buka tutupnya, ini kita tetesi pakai minyak. Kalau nggak ada oli ya minyak goreng, atau kalau ada punya minyak tanah ya minyak goreng campur minyak tanah sedikit aja, diteteskan sampai nanti dia sampai putarannya ringan, dan begitu ditanjakan dia akan mutar kembali. Tapi itu kadang-kadang akan rewel lagi, entah 2 minggu. Nah, kalau sudah problemnya di situ, kita akan bongkar ya, kita belikan bosnya as itu. Nah, kita ambil rotornya, kita beli di tempat di toko dinamo itu, peralatan-peralatan kipas angin. Nah, beli, dibawa rotornya. Jadi dicek ini jangan sampai ukurannya itu kalau dipasangkan tuh bisa bergerak. Berarti kalau bisa bergerak ini nggak akan bisa muter nanti. Paling harus yang bener tuh harus press. Begitu dimasukkan, digerakkan gini, nggak akan ada celah untuk goyang. Nah, itu dipasangkan kembali ya. Nanti itu agak lama ya. Kalau sudah itu kita ganti ya. Kok biasanya dulu kenceng tapi sekarang ini kok melemah. Nah, itu baru kita kapasitornya yang kita cek. Mungkin karena sudah terlalu lama kapasitornya yang kotak ini, yang kotak ini kita ganti. Ini murah ukurannya 1,5 mikrofarad ya. Kita belikan baru, nanti akan ada perubahan. Kalau belum ada perubahan, karena mungkin produk itu nggak sama ya, jadi sama-sama 1,5 mikrofarad kita beli, kadang-kadang kualitasnya ini nggak sama, bagusan bawaannya ya, kita belikan yang 2 mikrofarad biar ada spelling untuk lebih kuat sedikit. Mungkin itu sahabat ya. Jadi ini sambil ngobrol-ngobrol, karena ini saya juga berbagi ilmu ini, mungkin tanpa praktek itu harapan saya itu kita itu juga bisa sharing-sharing. Ini pengalaman yang pernah dan itu bisa bermanfaat, itu saya kepingin tak sampaikan. Pernah juga sahabat ya,
saya punya mesin cuci itu kabelnya dimakan tikus, putus. Saya waktu itu males untuk bongkar, akhirnya ya sudahlah, wong itu dia proyek, tak bawa lah ke satu bengkel. Orangnya bilang, pak ini 1 minggu pak, karena pekerjaan juga banyak, ini kayaknya mesinnya ini kan. Oh ya, itu ongkosnya waktu itu 350, karena yang kena mesinnya. Saya datang 2 hari 3 hari nggak selesai, ternyata begitu 1 minggu sebelum saya datang tuh kabelnya dipasang, disambung yang dimakan tikus itu. Terus akhirnya ini pak sudah selesai, dan ongkosnya 350 saya bayar. Saya nggak merasa marah, nggak merasa kesal, karena ya itulah rezekinya dia untuk mencari penghasilan, karena ilmu itu mahal. Walaupun saya sendiri tahu, tapi ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Kalau saya marah, salah. Karena apa? Saya ngerjakan sendiri nggak mau kan gitu ya. Ya. Di sisi lain gini sahabat ya, sebenarnya kalau kita ini punya ilmu ya, itu jangan khawatir kalau kita memberikan ke temen, wah nanti dia pinter. Saya ini yang punya langganan, atau mungkin punya ini relasi banyak, ini akan bisa lepas semua, atau bisa penghasilan saya bisa berkurang gara-gara ada orang yang pinter lagi. Jangan khawatir, rezeki itu ada yang ngatur ya. Rezeki itu ada yang ngatur, nggak usah khawatir. Jadi gini, kalau Anda mau berbagi ilmu ya, itu harus yakin bahwa kalau itu bermanfaat, Anda juga akan dapat dari manfaat itu. Ibaratnya gini, kalau ada seorang yang meminta-minta ya, kita bisa ngasih. Apa mungkin kita itu berharap besok kalau orang yang minta-minta ini kaya biar besok membantu ke saya? Tidak.